Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, tema untuk khotbah hari ini adalah biarkan Roh Kudus bekerja, atau dengan kata lain, memperkenankan Roh Kudus memimpin kita, atau mempercayakan Roh Kudus memimpin kita, atau beri kebebasan kepada Roh Kudus untuk bekerja melalui hidup dan kehidupan kita, melalui pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara, orang-orang kudus, imamat yang rajani yang saya kasihi dan Kristus kasihi, firman Tuhan bagian ini, bagaimana Roh Kudus itu bekerja kalau kita tidak memberikan kebebasan kepada Allah Roh Kudus itu untuk bekerja dalam diri kita, melalui hidup kita, pelayanan kita. Kita akan belajar ada beberapa prinsip atau kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar di pagi hari ini, yaitu bagian pertama adalah hidup sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan. Yesus Kristus, ataukah ada sebagian yang belum merdeka? Ini menjadi pertanyaan buat kita. Berarti tidak ada ikatan lagi dengan hal apapun. Tidak lagi diikat, diperhamba oleh apapun, karena kita telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus, bukan supaya kita menyalahgunakan kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan. Kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita bukan supaya kita bebas untuk melakukan kejahatan, bukan itu. Bukan itu tujuan Tuhan, bukan. Tujuan Tuhan supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan melalui hidup dan pelayanan kita. Karena itu, bagian pertama adalah hidup sebagai orang-orang yang merdeka. Yang berikut adalah hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang hidup menurut roh? Alkitab katakan di dalam ayat yang kelima bagian B, yaitu memikirkan hal-hal dari roh. Yang berikut adalah hidup dan damai sejahtera di dalam diri orang percaya. Ada hidup dan ada damai, ada sukacita di dalam diri orang percaya. Yang berikut adalah roh Allah diam di dalam diri orang percaya. Roh Allah diam di dalam diri kita masing-masing sebagai orang percaya. Efesus pasal 13 ayat 14 dikatakan, ketika kita percaya, Roh Kudus itu menjadi jaminan bagi orang percaya. Dia dimeteraikan menjadi milik Allah. Jadi bagi kita orang-orang percaya, kita menjadi milik Allah. Sebagai tanda milik Allah itu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, 15 orang yang akan dibaptis hari ini. Jadi kalian telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu menjadi jaminan bagi saudara. Roh Kudus tidak akan pindah-pindah seperti dalam perjanjian lama. Roh Kudus akan permanen hidup tinggal di dalam diri saudara. Tapi apakah saudara akan menghargai kehadiran Roh Kudus dalam diri Anda atau tidak? Apakah saudara akan memadam pekerjaan Roh Kudus atau tidak? Seperti tema yang ada, apakah saudara akan memberikan leluasa kepada Roh Kudus untuk bekerja atau tidak? Ataukah sebaliknya mendukakan Roh Kudus Allah yang telah dimeteraikan dalam diri kita masing-masing? Para sekalian yang diberkati oleh Tuhan, baptisan hari ini adalah baptisan percaya, bukan baptisan pertobatan yang seperti dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Baptisan hari ini adalah baptisan percaya, di mana saudara-saudara kita 15 orang yang akan dibaptis hari ini, mereka telah dibaptis oleh Allah Roh Kudus. Baptisan hari ini, baptisan percaya, bukan supaya mereka bertobat, tetapi baptisan hari ini sebagai tanda pertobatan. Mereka akan memproklamirkan iman percaya mereka di hadapan Allah dan di hadapan umat Tuhan hari ini.
bahwa mereka telah menjadi anak-anak Allah. Bagaimana dengan orang-orang yang hidup menurut daging? Keinginan daging adalah maut atau kematian. Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan, upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang berikut adalah ia bukan milik Kristus. Kalau roh Allah itu tidak ada dalam diri kita, Alkitab dengan tegas katakan dia bukan milik Kristus, karena roh Allah atau roh Yesus Kristus tidak ada di dalam diri kita. Pasti akan mati. Wow. Baik kehidupan di dunia ini akan mengalami kematian fisik, tetapi juga di kekekalan nanti akan kematian kekal. Di dua tempat yang berbeda dan kekal adanya. Tetapi yang satu adalah tempat yang istimewa yang disediakan oleh Tuhan bagi kita, orang-orang percaya. Yang ada damai, yang hanya ada sukacita. Tetapi yang satu, penderitaan yang kekal. Ada lautan api yang menyala-nyala di sana. Tidak bisa dipadam dengan apapun. Kita akan dilemparkan ke sana. Dan Alkitab katakan itu kekal adanya. Prinsip yang berikut adalah memiliki kesadaran sebagai orang-orang yang percaya. Apa yang Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu, kita bisa balas kan? Tidak mungkin. Bahkan tidak bisa. Karena apa? Segala sesuatu yang kita miliki ada berasal dari Dia. Saya dan saudara hari ini tampang ganteng, cantik, berpakaian bagus, mahal, punya jabatan tinggi, dan lain sebagainya, punya gelar, depan belakang dan lain sebagainya. Itu adalah anugerah Tuhan. Kita adalah orang-orang berutang. Karena itu, bagaimana supaya kita hidup dan memuliakan Tuhan, memberi kebebasan, supaya Allah Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Kita adalah anak-anak Allah. Maka kita juga adalah ahli waris kerajaan Allah. Untuk menerima atau berhak menerima janji-janji Allah. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak kirim malaikatnya untuk datang menyelamatkan. Bahkan Alkitab katakan, dia menanggung segalanya, menanggung dosa kita dalam tubuh yasmani, yaitu Yesus Kristus. Naik ke surga, dan hari ini, tanggal 28 merupakan tanggal bersejarah di mana Allah Roh Kudus turun sebagai penghibur dan penolong gereja Tuhan. Dan dia juga berjanji, aku pergi untuk menyediakan tempat bagi kamu. Karena apa yang dilakukan oleh Allah, yaitu suprarasional. Tetap Alkitab dengan jelas katakan bahwa kita adalah anak-anak Allah dan ahli waris kerajaan Allah. Kita akan ada dalam satu kerajaan yang kekal. Kerajaan itu dipimpin oleh Yesus Kristus sendiri. Dan kita akan bersama-sama di sana. Kita tidak akan dipanggil sebagai tetangga sebelah, tidak. Kita juga tidak dipanggil sebagai hamba rumah, tidak. Kita juga tidak dipanggil sebagai orang lain, tidak. Kita akan diterima dan dipanggil sebagai anak yang istimewa, yang kutebus dengan darah. Saudara-saudara, ke-15 anak yang telah mengambil keputusan, kalian akan dibaptis di dalam baptisan di kolam yang telah disediakan. Ingat baik-baik, janjimu akan didengar bukan saja kepada jemaat Tuhan yang hadir hari ini, tetapi ingat, ada yang mendengar, yaitu Allah Bapa di surga. Karena itu perjanjianmu hari ini tidak boleh lupa. Perjanjianmu hari ini adalah perjanjian antara Anda dan Tuhan. Dan itu menjadi perjanjian kekal. Dan ketika para hamba-hamba Tuhan, mereka taruh tangan, tumpangkan tangan,
di atas kepalamu. Ingat, ada tangan yang tidak kelihatan di atas tangan hamba Tuhan. Itu tangan siapa? Tangan yang kudus, tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Dan ketika saudara keluar dari sana sebagai manusia baru, seperti firman Tuhan 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17 dikatakan, barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara akan mengambil bagian dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ketika Anda ditenggelamkan dalam air kolam yang ada, saudara akan mati bersama Kristus dan tinggalkan manusia lama, saudara, dan keluar sebagai manusia baru. Ingat baik-baik, jangan pernah keluar dari kontrol dan kendali Tuhan. Jangan pernah keluar daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, tema khotbah hari ini adalah biarkan Roh Kudus bekerja. Prinsip yang pertama adalah hidup sebagai orang-orang yang telah dimerekakan Tuhan. Yang kedua, tidak hidup menurut daging. Yang ketiga adalah memiliki kesadaran sebagai orang-orang percaya atau orang-orang yang telah dimerekakan oleh Tuhan. Yang terakhir, yang keempat adalah memberi diri dipimpin oleh Allah Roh Kudus.